Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings yang ditulis oleh A.J. Wagoner ya. A.J. Wagoner yang merupakan salah satu pendeta muda yang mendapatkan kredensi ilahi dari Ellen White untuk pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita sedang mempelajari pekabarannya ya dalam buku Kabar Kesukaan. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan yang begitu indah yang Bapa berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Bapa rindukan untuk kami mengerti. Terima kasih Bapa, sediakan hati kami, buka pikiran kami, terangi hati kami, dan bimbing kami dengan Roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak, memberkati juga jaringan internet selama Zoom berlangsung, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama Bapa dalam Bible study ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan yang mana kita sudah memasuki bagian-bagian akhir dari buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings pasal yang pertama. Dan kemarin kita telah belajar ya bagaimana Paulus yang sementara dengan giat-giatnya menganiaya jemaat, kemudian dia bertobat ya. Tiba-tiba dia bisa dibilang dibajak ya oleh Tuhan di dalam perjalanan penganiayaan umat-umat Tuhan di Damaskus, yang kemudian sesudah pertobatannya Paulus menjadi seorang pengkhotbah ya, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia berkhotbah dari perkumpulan yang satu ke perkumpulan yang satu, dari jemaat yang satu ke jemaat yang satu ya. Dan Wagoner menulis bahwa kemampuan Paulus di dalam mengkhotbahkan itu ya, itu adalah satu penyataan Kristus. Dan setiap orang yang mampu menyaksikan Kristus atau mampu menyaksikan Injil kepada orang lain, itu merupakan penyataan Yesus di dalam diri kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru mendengar ya istilah penyataan Yesus. Jadi di dalam pekabaran ini, Wagoner menjelaskan bahwa Yesus itu berdiam di dalam setiap orang, dan setiap orangnya dengan dosa-dosanya membuat Yesus itu tertindas di dalam diri kita. Siapapun orang itu, bagaimanapun keadaan orang yang berdosa itu, ya, memiliki Kristus di dalam diri mereka. Ya, kenapa? Kenapa setiap orang memiliki Kristus di dalam diri mereka? Karena Yesus inilah yang menjadi pengharapan keselamatan dari setiap orang berdosa. Tanpa Yesus yang berdiam di dalam diri orang berdosa, maka tidak ada kesadaran terhadap dosa, tidak ada kerinduan ya terhadap kebenaran. Hal-hal yang bisa membawa orang berdosa kepada kebaikan itu tidak mungkin tanpa Yesus yang berdiam di dalam diri. Dan Yesus bergumul dengan setiap orang ya, setiap waktu, supaya dia bisa dinyatakan di dalam diri. Dan pada saat Yesus menang terhadap orang-orang di dalam pergumulan ya, di dalam pergumulan Yesus menang, maka
orang di mana Yesus menang itu memiliki kemampuan untuk menyaksikan dirinya. Jadi ketika seseorang bisa menyaksikan Yesus di dalam dirinya, itu adalah merupakan penyataan Yesus yang berdiam di dalam diri setiap orang. Dan teman-teman, kemampuan Paulus mengkhotbahkan Injil itu merupakan penyataan Kristus yang diam di dalam dirinya. Makanya Paulus itu sekalipun baru bertobat dari seorang penganiaya yang ganas, bahkan pembunuh yang sangat ganas, dia memiliki kemampuan untuk menyaksikan Injil Kristus kepada setiap orang, ya. Jadi bagaimana Paulus bisa berkuasa? Bagaimana dia bisa mengkhotbahkan Kristus dengan penuh kuasa? Itu karena Yesus yang diam di dalam dirinya menyatakan diri sehingga Paulus punya kemampuan. Tetapi teman-teman, tidak semua orang itu bisa sama seperti Paulus, ya. Kita membandingkan ya kemarin kisah mengenai wanita yang di sumur Yakub, ya. Wanita di sumur Yakub punya pengalaman yang sama. Itu menjadi saksi bagi Kristus itu tidak butuh proses yang panjang, ya. Menjadi saksi bagi Kristus itu nggak butuh proses panjang, ya. Baik Paulus maupun wanita di sumur Yakub itu merupakan sebuah penyataan Kristus, ya, di dalam diri, di mana ketika Yesus menang terhadap dosa-dosa mereka, Yesus mampu menyatakan diri di dalam diri mereka, dan orang-orang itu bisa menyaksikan dirinya, ya. Jadi wanita di sumur Yakub punya pengalaman yang sama dengan Paulus, tetapi kemampuan wanita di sumur Yakub tidak sama dengan Paulus. Kenapa? Karena Paulus telah dididik ya begitu lama di dalam pembelajaran Alkitab, dan Paulus ini seorang Farisi, dan berdasarkan ya bisa dibilang tradisi Farisi, apalagi Paulus adalah yang paling cerdas ya, paling berprestasi, paling cerdas, paling pintar dari antara orang Farisi, dan orang Farisi biasanya menghafal Perjanjian Lama. Septuagint itu adalah salah satu bukti ya, di mana 70 rabi kalau nggak salah itu menghafalkan Perjanjian Lama, dan hasilnya adalah Septuagint ya. Jadi teman-teman, bagaimana Paulus bisa menjadi begitu fasih dan lancar di dalam pemahaman Alkitab itu bukan kebetulan, ya, bukan kebetulan. Seseorang ya dalam keadaan yang bagaimanapun, ketika Yesus menyatakan dirinya, itu mampu menyaksikan Yesus. Tapi tidak semua orang bisa sama seperti Paulus ya, untuk menunjukkan bagaimana jalan kebenaran atau jalan keselamatan itu kepada setiap orang. Tidak semua orang ya bisa seperti Paulus. Makanya di dalam buku tulisan-tulisan permulaan, teman-teman bisa melihat ya mengenai peraturan Injil, subtopik peraturan Injil, buku tulisan-tulisan permulaan. Di situ Ellen White menyatakan tidak sembarangan orang-orang itu pergi di dalam ladang penginjilan. Ada aturan, ada standar yang harus dicapai, ada kemampuan-kemampuan yang harus dicapai untuk memasuki ladang penginjilan. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang mau menunjukkan jalan keselamatan ya kepada orang lain itu tidak sembarangan ya. Jadi untuk menyaksikan Yesus kepada setiap orang, itu setiap orang yang punya pengalaman dengan Yesus bisa, ya. Setiap orang, siapapun. Tetapi untuk mengajarkan bagaimana jalan keselamatan itu tidak setiap orang bisa, ya. Di sini dikatakan masalah Paulus sangat berbeda dengan masalah seorang yang baru bertobat, yang tidak pernah membaca atau mempelajari Alkitab. Sesungguhnya orang seperti itu dapat menceritakan apa yang Kristus lakukan baginya, dengan demikian melakukan banyak kebaikan. Ini yang kita ketahui ya, seperti wanita di sumur Yakub, orang yang kerasukan roh jahat. Mereka tidak pernah belajar tentang Kristus, tapi mampu menyaksikan apa yang Yesus buat di dalam diri mereka. Tetapi perlu banyak mempelajari kitab suci agar sanggup menunjukkan kepada manusia jalan kehidupan dengan sempurna dan menuntun mereka pada jalan kebenaran. Jadi tidak setiap orang bisa ya untuk
mendidik orang ya di dalam satu jalan atau menuntun orang pada jalan kebenaran. Ini butuh kemampuan khusus ya, butuh kemampuan khusus, butuh pembelajaran yang khusus ya. Dan itu juga yang kita pahami ya, teman-teman, bahwa kenapa Daniel bisa lebih daripada teman-teman yang lain, padahal karunia yang Tuhan berikan itu tidak eksklusif ya. Tidak, Tuhan tidak pilih kasih dan Tuhan tidak mengeksklusifkan karunia-Nya kepada seseorang. Tuhan mengaruniakan karunia-Nya sama untuk setiap orang, ya. Tetapi kerinduan Daniel di dalam memahami rahasia-rahasia Tuhan itu lebih besar daripada teman-temannya yang lain. Itulah sebabnya kita bisa melihat Daniel memiliki manifestasi karunia Tuhan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Nah, itulah teman-teman yang uh, membedakan ya. Setiap orang yang memiliki pengalaman lahir kembali atau Yesus bisa menang ya di dalam diri mereka, itu punya kemampuan untuk menyaksikan siapa Yesus. Tidak ada seorang pun yang tidak apa ya, tidak punya kemampuan ya untuk menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang lain ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, oh saya tidak punya kemampuan. Ya, setiap orang di mana Yesus menang atau Yesus telah menyembuhkan atau Yesus telah melahirkan diri orang itu, melahirkan kembali diri orang itu di dalam kebenaran, maka orang-orang itu punya kemampuan untuk menyaksikan siapa Yesus ya. Jadi tidak terkecuali. Kalau ada orang yang mengatakan, oh saya tidak punya kemampuan, ya itu berarti Yesus masih bergumul ya dengan orang-orang tersebut, atau Yesus belum menang ya dengan dosa-dosa orang tersebut. Tetapi ketika Yesus menang ya di dalam diri orang tersebut, seperti yang dialami oleh wanita di sumur Yakub, itu hanya dalam hitungan menit ya, hanya dalam hitungan menit itu dia mampu menjadi saksi bagi Tuhan ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan, oh saya tidak punya kemampuan. Tidak ada itu. Ya, setiap orang yang memiliki pengalaman lahir kembali atau Yesus menyatakan diri di dalam dirinya, itu punya kemampuan untuk menyaksikan siapa Yesus. Tapi tidak setiap orang punya kemampuan untuk menuntun orang lain di dalam jalan kebenaran. Itu butuh proses pembelajaran ya teman-teman. Itu perlu proses ya, pelatihan, pembelajaran, dan sebagainya ya, yang memungkinkan orang itu berkembang ke arah, ya kita bisa bilang tak berhingga ya. Jadi kemungkinan untuk berkembang di dalam Kristus itu tak berhingga. Dan orang-orang yang punya pengalaman ya, punya pengalaman dengan Yesus akan sangat suka untuk bertumbuh di dalam Kristus ya, seperti orang yang menjalankan 2 talenta dan 5 talenta ya. Semakin mereka menjalankan talenta mereka, semakin mereka berkembang di dalam talenta-talenta tersebut. Jadi itu yang kita telah pelajari yang pertama ya, bagian pertama ya pada kemarin hari, dan bagian yang kedua adalah Paulus di Arab ya. Paulus di Arab itu kita telah belajar bagaimana Paulus ada sejak dia bertobat, dia ada 3 tahun berada di Arab ya, di padang Arab. Dan kita tahu bersama bahwa di padang Arab Paulus belajar banyak tentang Injil, tentang Kristus, dan mendapatkan penglihatan-penglihatan surgawi ya. Tetapi Wagoner menjelaskan bahwa pengalaman Paulus ya, pengalaman Paulus yang merasa rugi untuk tidak memberitakan Injil, tidak mungkin Paulus hanya pergi ke Arab dan duduk termenung ya, merenung-renungkan firman Tuhan di sana. Tidak. Setiap orang yang punya pengalaman lahir kembali atau firman Tuhan yang bergumul, yang kemudian menang di dalam diri seseorang, itu tidak mungkin akan berdiam diri kalau dia bertemu dengan orang lain ya, dan tidak menyaksikan Yesus kepada orang lain. Tidak mungkin ya. Setiap orang yang mengalami pengalaman kesembuhan dari Kristus itu tidak mungkin menyembunyikan pengalaman itu kepada orang lain. Bahkan kita bisa dapati ya cerita-cerita di dalam Alkitab ketika Yesus melarang orang-orang yang telah diberkati oleh Yesus, jangan katakan kepada pemimpin ya, kepada imam-imam. Mereka tidak tahan ya. Mereka tidak tahan untuk tidak menyaksikan siapa Yesus. Jadi
Orang-orang yang punya pengalaman disembuhkan oleh Kristus itu tidak mungkin. Mereka itu berdiam. Dan Wagner mengatakan begitu juga dengan Paulus. Tidak mungkin Paulus itu hanya duduk-duduk termenung dengan firman Tuhan ya di padang Arab. Paulus memang punya waktu yang sangat banyak di padang Arab, ya. Tetapi tidak mungkin Paulus itu hanya berdiam. Paulus juga punya pengalaman ya, pengalaman menyaksikan Injil kepada orang-orang yang ada di padang Arab. Sekalipun eh, tidak ada pertentangan ya, tidak ada pertentangan yang signifikan seperti yang ia hadapi dengan orang-orang Kristen dari Yahudi ya, atau orang-orang Yahudi ya, bukan orang Kristen, orang Yahudi atau orang-orang di tempat manapun di mana ada orang Yahudi. Dan di sini juga ya kita belajar bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya pertapaan ya, adanya pertapaan. Dan kemarin juga kita telah singgung ya, sempat singgung mengenai country living ya, country living, bahwa country living ini adalah memang bagian dari rencana Tuhan, eh, dan kita bisa bilang yang terbaik ya untuk umat Tuhan di akhir zaman. Tetapi country living bukanlah dalam bentuk konsep pertapaan ya. Country living adalah merupakan satu kesatuan dengan penginjilan. Jadi penginjilan yang dilakukan di kota besar itu akan dikerjakan di country living. Dan country living akan memberikan peran yang sangat besar bagi penginjilan. Begitu juga penginjilan ya, sangat membutuhkan satu bentuk pemulihan atau pelatihan yang sangat efektif kalau melakukannya di country living. Jadi teman-teman, penginjilan dan country living itu tidak bisa dibenturkan. Oh, ini kehendak Tuhan yang lebih baik dari yang ini. Bukan, tidak demikian. Dua-dua kehendak Tuhan, dan dua-dua kita harus melihat sebagai satu kesatuan ya. Dan kalau kita belajar tulisan Ellen White ya, dengan secara keseluruhan ya, kita akan menemukan bahwa country living itu tidak pernah dipisahkan ya. Country living itu tidak pernah dipisahkan atau menjadi anti dari penginjilan atau penginjilan menjadi anti dari country living. Itu tidak pernah demikian. Jadi itu merupakan satu rencana Tuhan secara keseluruhan ya, dan itu akan masing-masing memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi itu ya teman-teman yang kita telah pelajari di waktu kemarin, dan sekarang kita memasuki subtopik yang baru ya, atau dua subtopik yang terakhir. Penganiaya yang berkhotbah. Sesungguhnya adalah ajaib mendengar bahwa ia yang tadinya menganiaya kita sekarang memberitakan iman yang tadinya hendak membinasakan. Jadi ini luar biasa ya, pengalaman Paulus yang sebelumnya seorang penganiaya sekarang memberitakan iman ya, yang tadinya hendak dibinasakan ya. Jadi ini satu pengalaman yang kontras ya, drastis dan kontras. Sehubungan dengan masalah Paulus dari Tarsus, biarlah tidak seorang pun yang akan menganggap bahwa orang-orang yang menentang Injil tidak dapat diperbaiki. Jadi teman-teman, dari pengalaman Paulus yang secara drastis bertobat, ya, ini menjadi penghiburan buat kita semua bahwa tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin orang-orang yang menjadi penentang Injil itu bisa diperbaiki. Jadi siapa yang mau sangka ya, teman-teman, kalau kita melihat ya seseorang yang begitu ganas ya, begitu bernafsu ya, dengan emosi yang meluap-luap untuk menindas, menganiaya umat-umat Tuhan ya, bahkan membunuh ya. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan, oh ini orang punya pengharapan di dalam keselamatan? Ini sangat sulit ya, sangat sulit. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri Paulus merupakan satu pengalaman ya, yang harus menjadi bahan ya, pertimbangan untuk kita semua jika kita menemukan orang-orang yang menentang Injil. Jadi orang-orang yang menentang Injil atau kebenaran sering dianggap tidak layak ya, tidak layak atau sering dianggap musuh ya.
Dan aduh, sangat sulit untuk ditobatkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Mereka yang menentang harus diberi petunjuk dengan lemah lembut. Jadi teman-teman, mereka yang menentang ini jangan dihindari, ya. Jangan eh, jangan apa ya, diacuhkan gitu. Jangan dihindari atau diacuhkan. Kalau Paulus mengatakan hamba Tuhan itu harus cakap mengajar, ya, lemah lembut dan sabar terhadap orang yang menentang. Itu kita bisa baca ya dalam nasihat Paulus kepada Timotius ya. Di sini Wagoner juga mengatakan mereka yang menentang harus diberi petunjuk dengan lemah lembut, siapa tahu Allah akan memberi mereka pertobatan dan mengakui kebenaran. Sebentar ya. Ya, jadi teman-teman, dari pengalaman Paulus ini kita bisa lihat ya bahwa eh, kita jangan langsung ya menjudge orang itu bahwa oh dia sudah tidak mungkin diperbaiki ya. Dan bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang menentang ya. Mereka yang menentang harus diberi petunjuk dengan lemah lembut yang kadang membuat kita apa ya, emosi. Kita emosi dengan orang-orang yang menentang Injil. Tapi disinilah kesempatan di mana kita menunjukkan eh, apa ya, kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya. Disinilah kesempatan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menentang ya. Justru disitulah kita akan melihat keadaan diri kita yang sebenarnya. Teman-teman, eh, satu barang yang berkualitas itu akan disebut berkualitas kalau barang itu diuji. Dan kita bisa tahu bahwa apakah kita memiliki karakter Yesus yang sesungguhnya atau tidak ketika kita masuk di dalam satu bentuk ujian. Dan salah satu bentuk ujian ya, bentuk ujian apakah kita memiliki karakter Yesus atau tidak itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Yang seringnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, itu karakter Yesus kita hilang gitu. Kita jadi emosi ya, kita jadi tidak terkendalikan diri, tidak mengendalikan diri ya. Dan teman-teman, eh, ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini merupakan satu kesempatan di mana kita bisa mengenali siapa diri kita. Sejauh mana Tuhan telah membentuk diri kita, ya. Jadi kita seharusnya bersyukur ya ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang menentang dan menguji diri kita ya. Dan sejauh mana Tuhan telah membentuk kita, kita akan lihat dari pengalaman-pengalaman kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi teman-teman, di sini nasihatnya adalah mereka yang menentang harus diberi petunjuk dengan lemah lembut. Tidak mungkin kita memberi petunjuk dengan lemah lembut kalau karakter Kristus di dalam diri kita belum terbentuk. Pasti kita emosi. Jadi orang-orang seperti ini harus punya pengalaman dengan Kristus ya, baru bisa ya memberi petunjuk dengan lemah lembut. Siapa tahu Allah akan memberi mereka pertobatan untuk mengakui kebenaran itu. Jadi bisa saja ya mereka punya pengalaman yang terjadi ya. Mereka punya pengalaman yang terjadi seperti dengan Paulus ya. Seorang yang penentang Injil kemudian ditobatkan dengan cara yang sangat dramatis ya. Orang mungkin berkata tentang Paulus, ia memiliki terang yang sejelas dengan setiap orang dapat miliki ya. Jadi, wah Paulus bisa bisa demikian karena oh dia itu punya pengetahuan ya yang sangat jelas. Ia memiliki setiap kesempatan. Jadi betul ya, Paulus memiliki setiap kesempatan. Ia bukan saja mendengar kesaksian Stefanus ya, Stefanus yang diilhamkan, tetapi juga kesaksian orang-orang syahid pada saat hendak menemui ajal mereka. Jadi Paulus ini selain menguasai Alkitab, dia menyaksikan bagaimana kesaksian-kesaksian dari orang yang dianiaya dan orang-orang yang mati syahid ya, termasuk Stefanus.
Ia adalah orang malang yang keras. Dari siapa tidak dapat diharapkan sesuatu yang baik. Jadi teman-teman, Paulus ini sebenarnya adalah orang malang yang keras, dari mana tidak diharapkan sesuatu yang baik ya. Namun Paulus telah menjadi pemberita Injil yang terbesar. Ya memang kenyataannya demikian ya. Dari rasul-rasul Paulus adalah yang terbesar ya. Sama halnya seperti tadinya, ia adalah penganiaya yang paling sengit ya. Jadi perubahan yang dialami oleh Paulus itu betul-betul menjadi satu penghiburan mengenai kuasa Tuhan yang sangat besar, yang berkuasa atas hati manusia, dan itu menjadi penghiburan bagi kita yang ketika kita masuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan, kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang menjadi penentang Injil. Apakah ada seorang penentang kebenaran yang bengis? Janganlah bermusuhan dengan dia. Ya, ini sekali lagi ya, ini adalah satu pengalaman yang bisa saja dan sangat mungkin terjadi ketika ada orang-orang yang berhadapan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menentang Injil, kita sepertinya bermusuhan dengan dia. Dan ini teman-teman adalah satu sikap yang tidak boleh terjadi dengan orang-orang yang mengklaim memiliki kebenaran. Bagaimana mungkin ya kita yang memiliki kebenaran kemudian kita bermusuhan dengan orang lain yang bukan roh kebenaran ya. Ini tidak mungkin. Dan saya sering ya ada berapa kali ya bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang mengklaim diri sebagai kelompok umat-umat Tuhan yang benar, umat-umat pilihan yang benar. Kemudian ketika kita masuk di dalam sebuah diskusi dan mereka tidak sanggup ya untuk menjelaskan alasan dari keyakinan mereka, mereka membuat sikap yang bermusuhan. Jadi kebenaran mereka dibela dengan sifat-sifatnya setan gitu. Aduh, ini tidak mungkin ya. Jadi janganlah bermusuhan dengan dia karena memang itu tidak bisa, teman-teman. Dan jangan melawan dia. Jadi jangan melawan gitu. Biarlah ia mengalami semua kepahitan dan pergumulan dengan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya setiap orang yang menentang kebenaran ya, itu tidak lepas dari pergumulan dengan Tuhan. Roh Tuhan itu pasti bergumul dengan setiap orang, ya. Roh Tuhan pasti akan mengingatkan setiap orang yang melawan kebenaran, ya. Jadi biarlah ia mengalami semua kepahitan dan pergumulan dengan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwa uh, seseorang yang melawan kebenaran, seseorang yang melawan Injil, kita tidak perlu repot-repot. Sebenarnya roh Tuhan bergumul dengan orang itu dan orang itu sebenarnya sedang mengalami sebuah kepahitan dengan dirinya sendiri ya, dan pergumulan dengan dirinya sendiri. Karena apa? Roh Tuhan bekerja meyakinkan kebenaran dan kesalahan di dalam diri orang tersebut. Sementara engkau berpegang pada firman Allah dan pada doa, mungkin ya tidak akan lama sebelum Allah meyakini sebelum Allah yang kini dihujatnya akan dimuliakan di dalam dirinya. Jadi setiap orang yang menentang kebenaran itu masih memiliki kemungkinan untuk ditobatkan. Dan pengalaman Paulus menjadi satu referensi atau penghiburan buat kita supaya kita jangan langsung menghakimi atau mematok ya bahwa oh ini pasti telah ditolak oleh Tuhan ya. Oh ini pasti telah di apa ya? Telah dibiarkan oleh Tuhan ya. Jangan. Dan bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah jangan pernah bermusuhan dengan orang tersebut, melainkan dengan sabar kalau kita diberi kesempatan untuk menghadapi orang itu atau memberi penjelasan dengan sabar dan lemah lembut menjelaskan kebenaran terhadap orang tersebut. Siapa tahu ya, tidak lama sesudah itu orang tersebut mengalami pertobatan yang seperti yang dialami oleh Paulus. Oke, teman-teman, subtopik kita yang pertama sampai di sini. Ada yang mau memberi tambahan atau komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Halo Bing, bisa dengar? Ya, bisa.
Halo, Bing, bisa dengar? Bisa ya, bisa. Halo, Iya, bisa Joy. bisa dengar? Bisa. Bisa dengar, Bing? Bisa Joy. Halo, Silakan. bisa dengar ini, Bing? Bisa. Oke. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi, dari pembahasan kita ini, kita dapat suatu pelajaran yang sangat menarik ya. Jadi, kalaupun kita melihat ada orang-orang yang menentang akan kebenaran, kita punya sikap harus treat mereka dengan lemah lembut ya, karena kita lihat pengalaman Rasul Paulus, dia menentang kebenaran kan, dia menganiaya umat-umat Tuhan, tetapi di situ kita lihat bahwa dia lakukan itu, tapi dia rasa dia bekerja untuk Tuhan gitu. Nah, mungkin juga orang-orang di luar sana mereka merasa mereka bekerja untuk Tuhan begitu ya. Jadi untuk mereka itu, apalagi kita lihat di sosial media itu, kalau di Facebook itu kalau orang menentang kebenaran itu kalau ada topik yang satu memegang doktrin yang lain, satu yang doktrin yang lain, itu pertentangannya sangat luar biasa ya, sampai kita bisa lihat ada yang sudah emosi, pakai menggunakan kata-kata yang sudah tidak sesuai. Jadi dengan pelajaran ini mengajak kita bahwa jangan kita memperlakukan mereka dengan tidak baik, tapi perlakukan mereka dengan lemah lembut dan berdoa untuk mereka. Bisa saja apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu bahwa mereka itu menentang Tuhan. Mereka berpikir mereka bekerja untuk Tuhan. Tapi kita doakan mereka dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga masih bekerja dalam diri mereka, dan seperti Rasul Paulus ya, siapa yang mau tahu dia penganiaya umat Tuhan, akhirnya tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu hal kepada dia dan dia langsung bertobat dan menjadi pekerja untuk Tuhan. Bisa saja orang-orang yang kita lihat menentang kebenaran, Tuhan bisa dengan drastis melakukan, I don't know ya, apapun yang Tuhan lakukan hanya Tuhan yang tahu, dan orang itu bisa saja berbalik untuk menjadi bekerja untuk Tuhan, bukan sebagai penentang kebenaran, tapi justru malah dengan semangat yang mereka miliki untuk memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Oke, thank you Bing, itu saja tambahannya. Ya, terima kasih untuk Joy atas komentarnya. Jadi teman-teman ya, tadi sempat disinggung sosial media ya. Saya sering melihat ya di dalam sosial media ketika ada pertentangan yang terjadi, orang-orang yang membawa kebenaran kemudian ditentang ya, itu langsung mengambil sikap antipati, bermusuhan, bahkan kadang membuli ya, sering membuli gitu. Orang-orang yang melawan ya, orang-orang yang menentang, dan ini satu sikap yang sangat disayangkan ya. Bagaimana orang-orang mengklaim memiliki kebenaran, tetapi mencoba membelanya dengan roh yang bukan kebenaran. Ya, membuli orang lain itu bukan kebenaran, teman-teman. Bermusuhan dengan orang lain atau menghina orang lain itu bukan kebenaran. Jadi bagaimana mungkin kita meyakinkan kebenaran kita dengan roh yang tidak benar? Ya, bagaimana mungkin itu terjadi demikian? Ya, jadi teman-teman, salah satu indikator bahwa kita tidak memiliki kebenaran itu adalah ketika kita mencoba meyakinkan kebenaran yang kita miliki dengan sikap yang tidak benar. Itulah tanda bahwa kita tidak memiliki kebenaran. Jadi teman-teman, dari buahnya Yesus mengatakan engkau akan melihat. Dan orang-orang yang memiliki kebenaran itu tidak boleh ya, tidak boleh membela kebenaran atau memberi penjelasan tentang kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar. Itu tidak boleh. Karena
Kristus harus dinyatakan dengan roh Kristus. Tidak mungkin Kristus itu dinyatakan dengan roh setan, ya. Dan tidak mungkin kebenaran itu dibela dengan cara yang tidak benar. Itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi Kristus hanya bisa diyakinkan dengan roh Kristus, ya. Jadi teman-teman, ya, kita bisa mempelajari banyak hal ya dari pelajaran ini, dari apa yang dijelaskan oleh Wagoner mengenai bagaimana sikap kita ya, bagaimana sikap kita berhadapan dengan orang-orang yang menentang kebenaran. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan ya? Halo Bing. Ya, silakan Sorry, Joy. mau tambahkan sedikit. Oke. Mungkin ini jadi di pelajaran ini kan kita hanya lihat satu prinsip Alkitab, yaitu jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Walaupun kita lihat orang ini menentang akan Injil yang benar, kita lihat itu suatu kejahatan ya. Tetapi dengan kita melakukan hal yang baik terhadap orang itu, bisa saja dengan tingkah laku yang kita lakukan itu bisa membuat mereka berpikir, ini orang lain gitu ya. Maksudnya misalnya dia bikin sesuatu yang salah, terus kita memperlakukan mereka dengan baik. Jadi dengan cara demikian bisa saja orang itu berpikir ini ada sesuatu di orang itu gitu. Jadi dengan cara kita memperlakukan orang tersebut, bisa saja dengan cara itu Tuhan menggunakan apa yang kita lakukan itu untuk lebih meyakinkan orang-orang tersebut gitu. Jadi itu sebenarnya yang Wagener kasih ini adalah prinsip Alkitab. Walaupun kita tetap berpegang pada kebenaran, kita membela kebenaran, tetapi dengan cara yang benar gitu ya. Dan yang tadi kita sudah bilang, prinsip Alkitab adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan tetap doakan mereka. Siapa tahu seperti Rasul Paulus dengan doa yang kita layangkan menjadi doa perantara, itu mereka bisa bertobat ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk membawakan pekabaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, thank you Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman jangan balas ya kejahatan dengan kejahatan. Dan penentang ini biasanya kita anggap orang jahat ya, karena memang menentang kebenaran. Dan sering kita reaksi secara alamiah menjadi tidak senang, tidak suka, bahkan bermusuhan ya. Bahkan ada yang lain sampai wah kebaskan debu. Jadi ini teman-teman satu sikap yang tidak boleh terjadi ya. Biarlah Kristus itu dinyatakan dengan Kristus sendiri, dengan roh Kristus sendiri. Dan biarlah kebenaran itu dinyatakan dengan roh yang benar. Dan di situ kita bisa memiliki satu keyakinan bahwa kita memiliki kebenaran dan orang lain mungkin ya bisa tergugah dengan cara yang demikian. Dia ditentang sekalipun dengan berbagai cara, tetap tenang, tetap lemah lembut menjawab. Dan itu bisa sangat meyakinkan ya, bisa sangat meyakinkan orang yang menentang. Oke, apa masih ada lagi yang mau memberi tambahan? Halo. Ya, silakan. Enggak, dari tanggapan tadi, saya cuma ingin memberikan pertanyaan sedikit atau gimana ya. Jadi kan betul ya kalau kita di dalam kebenaran pasti kan kita akan memberitakan. Jadi kalau kita masuk di dalam pertentangan kita akan bersikap tenang, sabar, lemah lembut, begitu ya. Tapi kan proses untuk mencapai maksudnya untuk mencapai karakter Kristus itu kan ada proses ya. Jadi bagaimana kalau kita dalam tahap proses begitu, kita lagi mempelajari kebenaran nih, pekabaran yang
disampaikan pekabaran malaikat ketiga, tapi di dalam proses gitu. Jadi sementara di dalam proses kita menghadapi pertentangan, kemudian kita jadi emosi atau jadi apa ya, apakah itu tidak di dalam kebenaran? Atau seperti apa sih kalau atau kita mungkin, harus betul-betul sempurna di dalam Kristus baru menghadapi, pertentangan atau gimana ya? Ya, terima kasih untuk Sister Dave ya. Ada teman-teman yang lain yang mau memberi tanggapan? Bagaimana kalau kita masih di dalam proses, kemudian udah ditentang? Ibaratnya makanan belum matang nih, udah dimakan. Ada? Ya, silakan Joy. Iya, jadi em, kalau kita lihat, walaupun ya misalnya yang Devi bilang kita masih dalam proses, tetapi kalau kita lihat, ini terang kan kita sudah dapat ya. Terang Tuhan sudah berikan kepada kita bahwa jangan kita memperlakukan teman-teman kita, sahabat kita, ataupun keluarga kita sendiri yang kita lihat bahwa mereka mau menentang akan kebenaran Tuhan. Jadi jangan memperlakukan mereka dengan kasar misalnya, atau memperlakukan mereka dengan seenaknya, atau malah mempertahankan kebenaran tapi bukan dengan cara Kristus. Jadi pas terang ini kita dapat, terang yang kita dapat bahwa kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan demikian, walaupun kita belum sampai ya misalnya dalam proses yang Tuhan inginkan sepenuhnya memiliki karakter Kristus, tapi buat saya sendiri justru dengan proses inilah kita diuji apa yang akan kita lakukan dengan terang yang Tuhan berikan. Jadi sekarang terang kita sudah dapat, bagaimana kita mau memperlakukan akan terang itu. Jadi bukan menunggu istilahnya saya harus sempurna dulu, atau misalnya saya harus ada sampai pada titik tertentu sama seperti Yesus karakternya baru kita melakukan apa yang Tuhan bilang. Karena setiap tahap kan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, setiap tahap kita itu sempurna ya. Jadi setiap tahap tahap atau terang apa yang saya dapat sekarang ini. Nah, itulah yang kita praktekkan, bukan kita menunggu sampai karakter Kristus sudah sempurna baru kita akan mempraktekkan apa yang Tuhan berikan. Tapi apa yang Tuhan berikan hari ini, cukup hari ini, dan kita praktekkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, Bing, itu aja tambahan dari kita. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi saya setuju sekali ya, bahwa apa yang kita dapatkan dari Tuhan hari ini, sebenarnya itu cukup untuk kita hari ini ya. Apa terang yang kita dapatkan ya, itu sebenarnya cukup buat kita untuk mengalami seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam terang yang kita dapatkan hari ini ya, sampai sejauh ini. Jadi teman-teman, kebenaran yang Tuhan berikan, apalagi yang kalau kita bicara ya perubahan hati. Perubahan hati itu sebenarnya tidak membutuhkan proses yang lama ya. Perubahan hati itu sebenarnya tidak membutuhkan proses yang panjang ya. Tidak mungkin misalnya saya seorang pemarah ya, misalnya saya seorang pemarah, saya menjadi kurang pemarah ya. Saya menjadi kurang pemarah ketika saya belajar tentang Yesus. Saya marahnya misalnya marah sekali. Kemudian saya jadi kurang marah. Biasanya sehari 10 kali marah, sehari jadi 5 kali marah ya. Itu berkurang dan terus-terus seperti itu. Itu tidak mungkin demikian, teman-teman. Jadi ketika itu berbicara mengenai sifat-sifat dosa ya, itu harus dihancurkan atau tidak sama sekali ya. Jadi sifat dosa, misalnya pemarah, misalnya pendusta ya, penipu atau pesina, itu harus dihancurkan sama sekali. Dan itu pekerjaan itu adalah pekerjaan sekejap. Kalau kita belajar pembenaran oleh iman ya, Pekabaran 1888, itu pekerjaannya sekejap. Tidak mungkin kita misalnya saya pemarah yang seperti tadi ya, saya pemarah sekali, oh saya jadi kurang pemarah. Tidak mungkin demikian. Jadi
Ketika Tuhan mengubahkan kita, Tuhan betul-betul mengubahkan kita, teman-teman. Dan Tuhan tidak mungkin menyisahkan sedikit, ya. Jadi sejauh mana terang kebenaran yang Tuhan nyatakan, misalnya marah itu kita tahu bahwa dulu marah itu adalah kebenaran, ya. Kalau saya marah, saya butuh marah. Kenapa? Supaya orang itu sadar. Kalau orang itu tidak saya marahi, orang itu tidak sadar. Selama orang itu meyakini demikian, orang itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang dia buat, dia yakini sebagai satu kebenaran. Itu tidak mungkin terjadi perubahan. Kalau dosa, kita harus nyatakan dosa. Yang membuat dosa itu menjadi sulit karena kita yakin di dalam dosa itu ada kebenaran. Misalnya ya, saya mau memarahi orang karena orang itu pantas dimarahi gitu. Dan dia perlu dimarahi, kenapa? Karena supaya orang itu sadar. Teman-teman, ini tidak mungkin terjadi demikian. Dan itu memang sama sekali tidak akan terjadi perubahan. Ya, seorang pemarah pasti tetap akan jadi pemarah, ya. Kenapa? Karena dia yakin dosa yang dia buat adalah kebenaran. Dan itu tidak mungkin ada pemulihan di dalam dosa tersebut. Dosa seberat apapun, ya, sehitam apapun, semerah apapun, Tuhan Yesus mampu sembuhkan, ya. Bahkan kita bisa lihat, ya, orang yang dirasuk setan dengan legion itu mampu disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada dosa yang begitu berat yang tidak mampu disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada dosa yang begitu berat yang tidak ditaklukkan oleh Kristus. Semua dosa telah ditaklukkan. Yang tidak bisa disembuhkan adalah apa? Ya, dosa yang di dalamnya kita beri nilai positif, atau di dalam bahasa Roh Nubuat, kita tidak akui itu sebagai satu dosa. Hanya dosa yang tidak diakui, ini bahasa Roh Nubuat, ya, tidak akan ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus. Itu bahasa Roh Nubuat. Kalau bahasa saya adalah dosa yang kita buat, ya, kita beri nilai positif atau kita beri satu penjelasan positif supaya kelihatan dosa itu benar. Dan dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan, teman-teman. Karena Roh Nubuat dengan jelas menyatakan satu dosa yang tidak diakui tidak akan ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus. Artinya, dosa yang tidak diakui sebagai satu dosa itu tidak akan pernah diselesaikan di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih bergumul, yang perlu kita tanya adalah dosa apa yang kita masih beri nilai positif di dalamnya. Karena buat saya pribadi, teman-teman, buat saya pribadi tidak ada yang namanya dosa kesayangan. Tidak ada dosa yang berat, ya. Dosa yang kita anggap kesayangan, dosa yang kita rasa berat karena ada sesuatu sebenarnya yang kita beri nilai positif di dalam dosa itu. Ada penilaian benar di dalam dosa itu. Sehingga dosa itu rasanya berat banget. Tapi kalau dosa itu disebut sebagai dosa, ya, kita bicara apa adanya, kita akan melihat betapa lemahnya kita terhadap dosa tersebut, ya. Dan kalau kita merasa bahwa kita begitu lemah, tidak berdaya dengan dosa-dosa tersebut, maka kita akan sangat melihat betapa besarnya peran Yesus sebagai juru selamat terhadap diri kita. Tapi kalau dosa itu kita beri nilai positif, maka Yesus itu tidak akan pernah kita lihat sebagai juru selamat yang ampuh, teman-teman. Ya, kalau dosa itu kita beri nilai positif, sedikit saja kita tidak akan pernah melihat peran Yesus sebagai juru selamat yang ampuh untuk dosa-dosa kita. Kita bahkan akan abaikan Yesus. Kenapa? Ini tidak boleh gitu. Tapi kalau kita melihat dosa sebagaimana dosa itu adanya, maka kita akan melihat, ya Tuhan, saya tidak mampu dengan dosa-dosa ini gitu. Saya tidak berdaya dan saya membutuhkan Engkau Tuhan sebagai juru selamat untuk memulihkan dosa-dosa saya. Dan berapa lama Tuhan akan memulihkan? Teman-teman, terlalu banyak bukti di dalam Alkitab, pemulihan sebenarnya itu tidak butuh proses lama. Pemulihan dari dosa kesayangan sekalipun, itu tidak membutuhkan proses bertahun-tahun, proses yang panjang. Pelajaran di dalam Ka'bah itu hanya membutuhkan sehari saja gitu. Hanya membutuhkan, bahkan bukan sehari, hanya beberapa menit saja. Itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Pelajaran tentang wanita yang kedapatan bersinau, wanita di sumur Yakub, pengalaman Paulus, semua menunjukkan perubahan itu drastis, ya, tidak lama. Dan
Tuhan memiliki kemampuan untuk memulihkan dosa sebesar apapun. Oke, sampai di situ bagaimana Sister Devi? Iya, terima kasih. Kita sih tadi cuma menanggapi yang apa? Kalau kita menghadapi pertentangan, itu yang tadi Brother Ebing sampaikan. Cuma kita pikir kalau kita lagi proses pembelajaran yang benar, terus menghadapi tiba-tiba kita tidak sengaja menghadapi pertentangan dan emosi, mungkin kita introspeksi diri dan lihat mungkin ada persepsi atau pola pikir yang salah yang masih kita bawa gitu. Jadi dari situ kita bisa lebih apa ya tadi ya, yang dijelaskan barusan dan, menyelesaikan persepsi-persepsi yang salah yang mungkin kita masih bawa gitu. Tapi di dalam proses, mmm, belajar kebenaran kan, eee, apa, bisa saja ya seperti itu menghadapi yang begitu-begitu dan terus, eee, perasaan jadi mungkin jadi apa ya, nggak tenang atau emosi dan kita sadar, aduh kita mungkin salah itu yang dengan yang tadi barusan dijelaskan ya bisa diubahkan dan kita jangan putus asa untuk belajar ya. Jadi itu, apa yang sudah dijelaskan, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, jadi teman-teman memang ada satu proses ya, dan memang bisa saja kita dalam proses tersebut jatuh. Tapi kita tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh memberi nilai positif terhadap sebuah kejatuhan. Jangan kita memberi satu apa ya, excuse gitu terhadap ini kan wajar gitu. Oh, nggak bisa. Namanya dosa adalah dosa. Ketika dosa kita beri kemungkinan ada nilai positif kepadanya, saya sangat yakin peran Yesus sebagai juru selamat akan hilang. Ini menurut yang kita pelajari ya dalam pekabaran ini. Tapi seberat apapun dosa itu, ketika kita katakan dosa adalah dosa, dan kita mengakui saya tidak berdaya, dan setidak berdaya apapun diri kita, maka ketika kita berpaling kepada Yesus sebagai juru selamat, dosa itu akan diselesaikan seberat apapun, ya, sehitam apapun dosa itu. Dan kita akan melihat bahwa betapa indahnya Yesus sebagai juru selamat yang menyembuhkan kita semua. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang lain yang mungkin mau kasih tambahan atau tanggapan, masih dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak, kita lanjut ya. Kita lanjut ya pada subtopik selanjutnya ya. Memuliakan Allah. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Betapa bedanya masalah Paulus dengan mereka yang kepada siapa ia berkata. Betapa bedanya masalah Paulus dengan mereka kepada siapa ia berkata ya. Sebab karena kamulah nama Allah dihujat di antara orang-orang bukan Yahudi. Jadi pengalaman Paulus membuat Tuhan itu dimuliakan ya. Tuhan itu dimuliakan. Sedangkan pengalaman dari orang-orang Yahudi ya, ini Tuhan itu dihujat ya, Tuhan dihujat. Sebab karena kamulah nama Allah dihujat di antara orang-orang bukan Yahudi. Wah, ini satu pengalaman yang kontras ya, satu pengalaman, satu keyakinan ya yang kontras. Bagaimana pengalaman Paulus menyatakan Tuhan dimuliakan ya di dalam kehidupannya, sedangkan orang-orang Yahudi Tuhan itu dihujat. Aduh, luar biasa ini. Setiap orang yang mengaku menjadi pengikut Allah harus menjadi alat yang akan membawa kemuliaan bagi namanya. Jadi setiap orang ya yang mengaku menjadi pengikut Allah harus menjadi alat yang akan membawa kemuliaan bagi namanya. Namun
banyak yang akan menyebabkan nama itu dihujat dan menyebabkan nama Allah dihujat. Karena kita adalah sama buruknya seperti kita dengan nyata-nyata menjadi penghujat itu sendiri. Aduh. Jadi keberadaan kita juga menentukan ya, teman-teman, apakah nama Tuhan bisa dihujat ya. Sekalipun kita bukan penghujat, tetapi di sini apa ya? Namun banyak orang yang menyebabkan nama hujat dan menyebabkan nama Allah dihujat karena kita adalah sama buruknya seperti kita nyata-nyata menjadi penghujat-penghujat itu sendiri. Dan sekarang, bagaimana kita dapat menyebabkan namanya dimuliakan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, kenapa orang-orang pada akhirnya ya menghujat juga ya nama Tuhan, sekalipun kita bukan penghujat ya, karena dengan membandingkan ayat ini, halo, apa kedengaran? Sudah kedengaran kok. Bisa tadi ya. Oke. Jadi teman-teman dengan membandingkan dengan ayat yang terdapat di dalam Matius 5 ini ya, Matius 5 ayat 16, kita akan tahu ya apa yang menyebabkan nama Tuhan itu dihujat ya, sekalipun kita bukan penghujat. Jadi di sini Wagoner menyatakan bagaimana kita dapat menyebabkan namanya dimuliakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya, maaf teman-teman, ini ada telepon yang masuk, jadi putus-putus. Jadi dengan membandingkan ya dengan Matius 5 ayat 16, kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan itu dimuliakan dan bagaimana Tuhan itu dihujat ya. Sekalipun kita bukan penghujat, tetapi dengan perbuatan kita ya Tuhan itu bisa dihujat ya, dan dengan perbuatan juga Tuhan itu bisa dimuliakan. Jadi bagaimana kehidupan kita Jadi bagaimana kehidupan kita di dalam kebenaran, ya itu yang akan menyebabkan Tuhan itu dimuliakan. Dan bagaimana bagaimana kita hidup di dalam ketidakbenaran, itulah yang menyebabkan Tuhan itu dihujat, ya. Sekalipun kita bukan penghujat. Jadi teman-teman, status atau keberadaan kehidupan kita di dalam Tuhan itu sangat-sangat menentukan bagaimana Tuhan dimuliakan ya di dalam diri kita atau sebaliknya ya. Jadi teman-teman, ini kita udah subtopik yang terakhir ya. Ini Wagoner masuk pada kesimpulan ya dari keseluruhan pasal ini. Sekarang mari kita lihat sejenak ya kepada pasal ini secara keseluruhan. Ucapan salam yang mencakup 5 ayat pertama memperkenalkan kepada kita nama dan panggilan si penulis surat dan kewibawaannya. Jadi di dalam Galatia pasal 1 ya, yang kita pelajari adalah ucapan salam yang mencakup 5 ayat pertama memperkenalkan kepada kita nama dan panggilan si penulis surat dan kewibawaannya. Kemudian secara sepintas juga diungkapkan kenyataan bahwa Kristus adalah ilahi, ya. Jadi Kristus ini adalah ilahi ya, dan dalam penjelasan Wagoner ini sejajar dengan Bapa ya. Dan dalam buku yang lain ya, dengan judul Christ and His Righteousness, Kristus itu setara dengan Bapa dalam segala hal ya.
Dan kalau kita menurunkan Kristus ya, di dalam posisi yang setara dengan Bapa, maka itu sama saja dengan kita menghina Bapa itu sendiri ya. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin Yesus itu lebih rendah ya, atau kurang rendah dari Bapa ya. Dan kita tahu bersama ada banyak ajaran-ajaran yang muncul ya saat ini, yang sekalipun secara tidak langsung ya, mereka menyatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Dan ini perlu diwaspadai ya, karena berlawanan dengan apa yang kita pelajari dalam Pekabaran 1888. Suatu doa secara sepintas juga diungkapkan kenyataan bahwa Kristus adalah ilahi, suatu doa pemberkatan diucapkan dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus. Kristus menyerahkan dirinya untuk dosa kita, ya, membelinya. Jadi menyerahkan dirinya itu adalah tindakan bagaimana Tuhan membeli dosa kita supaya dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat ini sekarang. Jadi penebusan yang Yesus buat adalah satu-satunya cara yang akan membuat kita lepas dari dunia jahat atau dosa kita yang membentuk dunia yang jahat sekarang ini. Jadi bagaimana kita bisa lepas dari dosa, teman-teman? Ya, tindakan satu-satunya Tuhan untuk melepaskan dosa kita cuma satu, yaitu membeli dosa kita atau menebus kita. Tidak ada cara lain di mana kita bisa melepaskan diri dari dosa-dosa kita, sejahat apapun kita ya, sehitam apapun dosa kita, tidak ada cara lain untuk melepaskannya. Ya, satu-satunya cara yang ditetapkan Tuhan hanya satu, yaitu dengan membelinya. Karena dengan menyerahkan dirinya untuk dosa kita, dia membelinya supaya dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat ya sekarang ini. Dosa kita lah yang membentuk dunia jahat sekarang ini. Ya, dosa kita adalah milik Kristus, bukan milik kita. Sehingga dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, di mana ia menyerahkan dirinya sendiri karena dosa kita, kita dapat dihindarkan dari dosa-dosa itu. Jadi teman-teman, bagaimana supaya kita bisa dihindarkan? Ya, bagaimana supaya kita bisa luput dari dosa-dosa? Itu cuma satu caranya, yaitu dengan penebusan ya, dengan penebusan yang Yesus buat. Itulah satu-satunya cara yang membuat kita bisa lepas dari dosa-dosa atau kita bisa dihindarkan dari dosa-dosa yang lain. Ya, dari dosa-dosa kita. Tidak ada cara yang lain. Dan adalah kehendak Allah untuk menyelamatkan kita sehingga tidak ada lagi keraguan tentang penerimaan. Jadi penebusan atau tindakan Tuhan membeli dosa-dosa kita ya, itu merupakan satu tindakan bahwa dia menerima kita. Tidak mungkin dia menebus kita sementara dia tidak menerima kita. Jadi dia tahu ketika dia menebus kita, ketika dia membeli kita, dia tahu bahwa apa yang ada di dalam diri kita, yaitu jahat semata-mata. Jadi teman-teman, ketika kita melihat dan mengetahui bahwa Tuhan menebus kita, Tuhan telah membeli dosa kita, membeli diri kita, itu menyatakan bahwa Tuhan telah menerima kita sebelum kita bahkan menyadarinya ya. Adalah kehendak Allah untuk menyelamatkan kita sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan tentang penerimaan Allah. Ya. Allah lah yang memiliki kemuliaan, oleh sebab itu kerajaan dan kuasa adalah miliknya. Jadi karena memang kemuliaan Tuhan ya, Allah lah yang memiliki kemuliaan, oleh sebab itu kerajaan dan kuasa adalah miliknya. Karena memang Tuhanlah yang layak untuk semuanya ya. Dua ayat berikutnya menunjukkan kepada kita keadaan gereja-gereja di Galatia pada waktu surat ini ditulis. Dan dengan demikian menyatakan kepada kita mengapa surat ini ditulis. Jadi Galatia pasal 1 ini menunjukkan ya alasan mengapa surat Galatia itu ditulis. Ini alasannya ya. Mereka sedang berpisah dari Allah ya karena disesatkan oleh beberapa orang yang menyelewengkan Injil Kristus ya, memberitakan Injil yang palsu
gantinya Injil satu-satunya yang merupakan kuasa Allah untuk menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Jadi teman-teman, keadaan kenapa surat Galatia ditulis karena jemaat di Galatia sedang berpisah dari Tuhan. Dan kenapa terjadi perpisahan dari Tuhan? Itu karena disesatkan oleh orang-orang yang menyelewengkan Injil atau memberitakan Injil palsu. Jadi Injil palsu adalah alasan ya yang membuat Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Galatia. Jadi karena keadaan yang gawat terjadi, ya umat-umat di sana sedang disesatkan, sedang berpisah dengan Tuhan karena Injil yang palsu. Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Jadi latar belakang ini teman-teman, ini perlu dipelajari karena penulisan surat di Galatia ini merupakan penulisan mengenai keadaan jemaat dan bagaimana bahayanya Injil yang palsu ya, bahayanya Injil yang lain atau Injil yang palsu, gantinya Injil Kristus ya, yang menyelamatkan. Jadi Injil satu-satunya merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Jadi teman-teman, Injil adalah kekuatan Tuhan dan Injil itu tidak butuh kekuatan kita ya. Injil itu adalah satu-satunya kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang mengatakan Injil, ya, dan itu masih membutuhkan peran manusia, ya, peran manusia itu berarti itu bukan Injil, ya. Injil itu adalah satu-satunya yang merupakan kuasa Allah yang untuk keselamatan bagi setiap orang percaya. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang mengklaim sebagai satu kebenaran Injil dan itu tidak membutuhkan ya peran kita untuk bagaimana kita bebas dari dosa, itu adalah Injil. Karena memang Injil adalah satu-satunya kuasa Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau ada yang mengklaim ini adalah kebenaran, ini adalah Injil, tapi masih membutuhkan peran kita untuk bisa mengaktifkan ya Injil tersebut, bagaimana kita bisa jadi orang benar atau lepas dari dosa, kita bisa pastikan itu bukan Injil ya. Keheranan perkara ini adalah sama dengan yang dinyatakan dalam Yeremia 2 ayat 12 dan 13. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab umatku berbuat dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup dan menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi teman-teman, keyakinan ya peralihan dari Injil yang benar kepada Injil yang palsu. Ini sama dengan penggenapan dari ayat ini. Kita meninggalkan Tuhan dan berpaling, meninggalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan atau air kehidupan, berpaling kepada sumber mata air yang di sini dikatakan menggali kolam mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak menahan air. Aduh, sangat-sangat disayangkan ya. Jadi Injil yang palsu sama sekali hanya memberi pengharapan, tetapi sama sekali tidak memberi apa yang diharapkan sebagai satu keselamatan. Selalu ada janji-janji, tetapi tidak pernah memberi kenyataan. Tetapi kalau kita bertemu dengan Injil yang benar, itu betul-betul memberi kekuatan. Dan kekuatan kita untuk luput dari kelemahan dan dosa kita, itu tidak membutuhkan kita, teman-teman. Tetapi itu adalah sepenuhnya pekerjaan dari Injil itu. Jadi kalau Injil yang kita dengarkan itu benar, itu akan bekerja dan menyelamatkan kita. Ya, dan itu tidak membutuhkan peran kita ya. Atau proses-proses misalnya ya, perlu ada semacam proses penderitaan, proses perjuangan, proses apalah yang disebut dengan proses-proses yang membuat itu kehidupan menjadi sangat sulit. Itu bukan Injil. Tetapi Injil betul-betul kekuatan yang menyelamatkan tanpa membutuhkan diri kita. Kemudian dalam 2 ayat berikutnya, kita menemukan kutuk yang dinyatakan dalam setiap orang. Bahkan kepada rasul itu sendiri, atau malaikat dari sorga yang berani mengajarkan satu Injil yang lain daripada yang ia beritakan. Ya, hal itu menunjukkan gawatnya perkara yang sedang dihadapi. Aduh, jadi teman-teman,
mengajarkan Injil yang palsu itu bukan barang yang biasa ya, bukan barang yang remeh-temeh ya. Di sini mau menunjukkan Injil palsu itu betul-betul sangat gawat. Dan kalau kita membaca tulisan Ellen White, dari semua yang dilakukan setan ya, baik penganiayaan maupun keduniawian, itu tidak sebanding dengan ajaran yang palsu atau Injil yang palsu. Jadi lebih jahat ya, lebih eh, ya lebih jahat dan lebih berbahaya Injil yang palsu daripada penganiayaan dan keduniawian. Jadi setan di dalam eh, membinasakan umat-umat Tuhan, sering setan bekerja lewat keduniawian ya. Kemudian setan juga bekerja lewat penindasan ya, penganiayaan. Tetapi setan juga bekerja lewat Injil yang palsu atau ajaran-ajaran palsu. Dan dari ketiga hal yang setan buat, menurut roh nubuat ya, Ellen White menilai yang paling berbahaya adalah Injil yang palsu. Kenapa? Karena dengan Injil yang palsu, orang berpikir mereka sedang mengikuti Tuhan. Padahal ujungnya menuju maut. Dan teman-teman, Injil yang palsu dijelaskan oleh Wagoner sebagai satu yang menunjukkan bahwa apa yang sedang dihadapi oleh jemaat di Galatia merupakan satu keadaan yang betul-betul gawat. Jadi bukan main-main ya ketika kita berhadapan dengan kebenaran Injil atau Injil yang palsu. Ini bukan main-main ya. Jadi pertentangan antara Injil yang palsu dengan Injil yang benar ini merupakan satu keadaan yang betul-betul serius harus dihadapi. Umat-umat Tuhan harus buka mata. Kita harus betul-betul mempelajari mana yang benar dan mana yang tidak benar ya, atau yang palsu. Dan teman-teman, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam gereja kita Tuhan menunjukkan mana Injil yang benar ya. Selanjutnya dalam ayat 10 sampai 12 rasul itu menunjukkan dirinya sebagai hamba Kristus oleh sebab ia berusaha hanya menanyakan Allah, menyenangkan Allah bukan manusia. Para penginjil yang menyesatkan jiwa manusia akan memberitakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang cocok dengan sifat manusia, ya, untuk menarik murid-murid datang kepada mereka. Jadi teman-teman, salah satu ciri ya dari Injil yang palsu itu akan memberitakan hal-hal yang cocok dengan alamiah manusia ya, tanpa melawan hal-hal yang alamiah. Ini kita perlu penjelasan yang panjang ya mengenai hal ini. Tetapi dengan mempelajari pekabaran ini secara menyeluruh, ya teman-teman, kita akan tahu apa yang disebut dengan hal-hal yang alamiah yang cocok dengan sifat manusia. Ya, salah satu contoh ya adalah penghargaan terhadap pencapaian manusia, penghargaan terhadap usaha-usaha manusia. Aduh, ini adalah hal-hal yang sangat cocok. Orang akan sangat senang kalau dibilang, oh kamu sudah mencapai level spiritual yang tinggi, ya. Kamu sudah bergumul dengan giat, ya. Ini adalah hal-hal yang sangat menyenangkan untuk didengar bagi orang-orang yang jadi hal-hal seperti itu ya, pujian-pujian terhadap usaha manusia itu sangat menyenangkan ya. Oh, kamu telah mencapai level spiritual ya yang sudah cukup tinggi. Kamu telah mencapai proses pergumulan yang cukup berat ya. Kamu telah menang. Kamu telah menghadapi ujian yang sepertinya kalau kita memasuki satu proses-proses demikian, kita mencapai level spiritual yang tinggi. Dan orang-orang senang loh dengan hal-hal tersebut. Ya, misalnya telah berhasil puasa 40 hari 40 malam ya, atau telah bertarak dengan sangat tekun terhadap satu pantangan ya. Orang-orang senang gitu mendapatkan pujian tersebut. Dan teman-teman, kita harus sangat berhati-hati ya. Dengan salah satu sifat dari Injil yang palsu, karena Injil yang palsu sering menyenangkan ya, sering akan memberikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang cocok dengan sifat manusia secara alamiah ya, untuk menarik murid-murid datang kepada mereka. Dan
Ini terlalu banyak ya, ini terlalu banyak kita jumpai bahwa orang-orang yang mengajarkan Injil yang palsu tidak membawa orang-orang yang mendengarkan itu kepada Tuhan, tetapi lebih banyak membawa orang-orang untuk bergantung kepada pemimpin mereka. Ini salah satu yang sangat jelas kita bisa saksikan dimanapun yang namanya ada orang-orang yang terlalu tergantung kepada pemimpin mereka. Kita bisa pastikan ya, kita bisa pastikan orang-orang yang terlalu tergantung kepada pemimpin mereka, ajaran yang sedang mereka pelajari sebenarnya adalah ajaran yang palsu ya. Karena Injil yang lain sifatnya seperti itu. Dan kita bisa saksikan dimanapun itu ya, ketika ada satu kelompok katanya mempelajari kebenaran, ternyata mereka semuanya bergantung pada pemimpin mereka. Kalau bukan pemimpin mereka itu tidak benar gitu. Aduh, ini cilaka ini. Ya, teman-teman, kalau kita melihat bahwa ada orang-orang atau ada sekelompok orang belajar bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, bukan kepada pemimpin atau kepada manusia manapun, kita bisa pastikan itu adalah Injil yang benar. Tetapi kalau ada kelompok orang atau seseorang ya yang mengajarkan bahwa atau secara tidak langsung ya, secara tidak langsung mengajarkan bahwa pada akhirnya mereka harus bergantung penuh pada pemimpin mereka, aduh, ini kita bisa pastikan adalah satu penyesatan ya. Adalah satu Injil yang lain. Karena Injil yang benar sepenuhnya akan membawa manusia untuk bergantung penuh satu-satunya kepada Tuhan atau kepada Kristus. Di dalam pelajaran yang kita pelajari saat ini, Yesus Kristus harus diterima 100% atau tidak sama sekali. Dia kita bisa jadikan juru selamat yang terutama, bahkan yang terbesar, tapi bukan satu-satunya. Dan itu berarti kita menolak dia. Yesus Kristus kalau tidak menjadi juru selamat satu-satunya atau 100%, dia ditolak. Itulah Injil yang sedang kita pelajari dalam buku ini, teman-teman. Paulus semata-mata memberitakan kebenaran Allah yang jelas, ya, yang tidak diterimanya dari manusia siapapun, melainkan langsung dari surga. Akhirnya, kita menemukan permulaan dari satu cerita pendek mengenai pengalaman pribadi yang dilanjutkan sampai lebih dari setengah pasal yang kedua. Di sini Paulus menceritakan mengenai kehidupannya sebelum pertobatannya. Ketika ia menganiaya gereja, menyebutkan pertobatannya yang merupakan penyataan Kristus dalam dirinya. Memberitahukan mengapa ia dipanggil dan betapa segeranya ia menjawab panggilan itu, dan akhirnya menyatakannya bagaimana ia tidak mendapatkan kesempatan, kalaupun ia menginginkan hal itu, untuk memperoleh Injil dari para rasul dan saudara-saudara yang telah menjadi orang-orang percaya sebelum dia. Sebab ia tidak mempunyai hubungan dengan mereka selama bertahun-tahun setelah ia bertobat. Perkara ini akan menjadi lebih jelas bila mana kita melanjutkan pelajaran kita dalam Galatia pasal 2. Jadi teman-teman, ini adalah akhir dari pelajaran dalam Galatia pasal 1. Kita akan lanjutkan ya di waktu-waktu yang akan datang, pelajaran tentang Galatia pasal 2. Tetapi kenapa disinggung bahwa Paulus menerima Injil langsung dari surga, tidak dari seorang pun atau bahkan dari rasul-rasul. Bahkan ketika ketemu dengan rasul-rasul, Paulus katakan, saya tidak menerima Injil dari dia. Ya, jadi kenapa Paulus yang dulunya penganiaya yang sangat ganas, kemudian tiba-tiba bertobat. Dan ketika dia bertobat, dia menjadi pemberita Injil yang begitu berkuasa ya. Begitu berkuasa dan mentobatkan begitu banyak orang kafir. Teman-teman, ini mau menunjukkan bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus itu bukan dari dirinya. Dan bukan juga dari manusia. Bukan yang dia terima dari rasul-rasul. Tetapi itu merupakan penyataan Kristus di dalam dirinya. Jadi ketika Yesus menyatakan diri, menang di dalam pergumulan dengan diri Paulus, maka Paulus memiliki satu kemampuan untuk menyatakan Injil Kristus kepada orang manapun ya, kepada bangsa manapun. Inilah yang Paulus mau nyatakan bahwa pengalamannya yang tidak menemukan Injil dari manusia atau dari para rasul,
adalah satu pengalaman yang murni dari Tuhan, ya. Dan ini yang menyebabkan seseorang itu bisa memberitakan Injil. Dan tidak mungkin kalau orang itu menemukan pekabaran dari manusia, itu mampu memberitakan Injil. Itu tidak mungkin, teman-teman. Kalau ada seseorang yang mampu memberitakan Injil, mampu menyatakan Kristus kepada orang lain, itu tandanya merupakan penyataan dari sorga atau penyataan Kristus di dalam diri orang tersebut. Artinya, Kristus telah menang dan mampu mengekspresikan diri di dalam kesaksian ataupun ajaran yang orang itu sampaikan kepada orang lain. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita untuk hari ini. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi ini dari pelajaran di sini kita melihat betapa teman-teman atau saya sendiri harus mengetahui Injil yang benar ya. Karena tadi yang Ebin sudah singgung, setan akan menggunakan menganiaya ataupun keduniawian. Tapi yang paling berbahaya adalah Injil palsu. Nah, kita sekarang bertanya apakah kita tahu Injil yang benar? Apakah kita tahu kita sudah mempunyai Injil yang benar atau Injil yang palsu gitu? Jadi untuk pengalaman kita pribadi dengan mempelajari buku kabar kesukaan ini, baru Tuhan membukakan kepada saya pribadi Injil yang benar itu apa dan Injil yang palsu itu apa gitu. Jadi dengan mempelajari buku ini baru bisa mengerti ya, oh ya ampun ini ternyata yang saya pegang selama ini adalah Injil yang palsu gitu. Dan di sini akan dijelaskan ya dengan detail. Dan betapa sangat pentingnya Injil yang benar dengan Injil yang palsu, sampai Rasul Paulus pun berkata bahwa kalau ada orang yang membawakan Injil palsu, terkutuklah dia gitu. Jadi bisa saja kita semangat untuk memberitakan Injil, tapi yang kita bawakan Injil palsu itu bukan membawa berkat, tapi membawa kutuk, teman-teman. Karena apa? Kita lihat di buku ini bahwa waktu jemaat Galatia menerima Injil palsu, mereka murtad gitu. Jadi itulah hasil dari apa yang Injil palsu akan lakukan terhadap kehidupan kerohanian kita, yaitu kemurtadan gitu. Kenapa murtad? Karena kita mau menyelamatkan diri kita dengan usaha-usaha manusia gitu ya. Tadi yang sudah dikatakan bahwa orang-orang yang membawakan Injil palsu itu mereka akan menarik orang-orang untuk diri mereka sendiri, dan kita juga pernah berada dalam lingkungan seperti itu gitu. Jadi usaha-usaha manusia yang ditekankan adalah, oh kita ini sudah berada di jalan yang sempit, kita ini lebih benar dari orang lain, kita lebih benar dari orang-orang di gereja, seperti itu. Dan sampai merasa dirinya lebih benar dari orang lain, ya itu namanya self-righteous ya. Dan kalau kamu sudah mengetahui doktrin-doktrin ini, sudah pasti akan diselamatkan. Orang yang nggak tahu doktrin ini tidak akan diselamatkan. Tetapi itu tidak menyebutkan bagaimana kita bisa selamat dengan kematian Kristus, dengan kebangkitan Kristus. Nggak ada fokus sama Kristus, tapi doktrin yang lain selain Kristus gitu. Dan kita terjebak dalam hal seperti itu gitu ya. Dan banyak sekali Injil-Injil palsu yang pernah kita pegang dan hidupkan selama bertahun-tahun. Dan Tuhan menyelamatkan saya pribadi ya, ini kesaksian saya pribadi dengan mempelajari buku kabar kesukaan, Tuhan memberikan Injil yang benar gitu. Makanya satu kali pun kita sudah pernah belajar buku ini, satu kali belajar pun buat saya pribadi tidak cukup, karena kita memang betul-betul ingin mengerti Injil yang benar, karena Injil yang benar ini, karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan untuk teman-teman, kalaupun tidak bisa ikut Bible study, ada buku kabar kesukaan, pekabaran malaikat ketiga yang ada dalam bahasa Indonesia. Pelajari buku ini dan dengan pertolongan Tuhan ya kita bisa melihat bagaimana Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Oke, thank you, Wing. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman,
saya juga punya pengalaman yang sama ya dengan Sister Joy dulu. Dulu sebelum mempelajari pekabaran dari Wagoner ya, Johnson Wagoner, saya kebingungan ya, mengalami kebingungan. Ini di usia-usia yang masih sangat muda ya, masih belasan. Saya kebingungan, loh kok ini orang ini mengajar ini sebagai jalan keselamatan, orang itu mengajarkan ini. Saya bingung. Dan saya juga punya keyakinan beda dengan mereka ya. Sampai saya diizinkan Tuhan ya mengalami satu pengalaman dengan satu pengalaman, dan itu mendorong saya untuk mempelajari buku ya dari Wagoner ini dengan lebih dalam lagi dan lebih dalam. Pekabaran dari Jones itu lebih lagi, dan saya dapati ya ketika mempelajari berkali-kali ya tulisan-tulisan mereka berulang-ulang, saya dapati ternyata yang mereka ajarkan itu salah ya, itu keliru gitu. Kita bisa melihat di mana kesalahannya, karena buku ini sendiri ya itu menjelaskan bagaimana memahami pekabaran-pekabaran yang ada di dalam buku itu sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya adalah satu berkat yang sangat besar ya yang Tuhan telah berikan melalui dua pendeta ya, Jones dan Wagoner, dari pekabaran-pekabaran yang mereka pekabaran-pekabaran yang mereka telah sampaikan kepada jemaat ya, kepada gereja Masih Advent hari ke-7. Ini adalah satu berkat yang sangat-sangat besar. Saya sendiri dengan pengalaman ya, dengan pekabaran ini merasa ada banyak sekali berkat yang bukan cuma bisa memahami mana Injil yang palsu dan mana Injil yang benar ya teman-teman, tapi ada berkat-berkat praktis setiap hari yang bisa dirasakan ya. Bagaimana Tuhan itu betul-betul hidup, bagaimana Tuhan itu betul-betul berkuasa ya dari kehidupan setiap hari. Secara praktis apa yang dinyatakan ya dalam pekabaran yang Tuhan sampaikan melalui dua pendeta ini, itu betul-betul memiliki daya kehidupan ya, betul-betul memiliki daya rohani yang mampu menyembuhkan. Dan teman-teman, ini saya bisa katakan adalah berkat yang sangat-sangat besar. Dan teman-teman bisa saksikan ya sendiri, bisa pelajari sendiri, dan rasakan sendiri berkatnya ya. Kita hanya bisa menyatakan ini luar biasa ya, ini luar biasa. Dan sekali lagi ya, saya mengulangi kata-kata Ellen White, ini adalah yang akan menghasilkan pencurahan roh yang tanpa batas. Ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan seruan nyaring ya. Dan kami telah membuktikan baik secara pribadi maupun jemaat bagaimana ketika Tuhan bekerja ya meyakinkan dunia melalui pekabaran ini, dan bagaimana jiwa-jiwa itu bereaksi ya, bagaimana dunia bereaksi terhadap pekabaran ini. Aduh, betapa Tuhan sangat dimuliakan teman-teman. Saya menyaksikan betapa Tuhan sangat dimuliakan dalam pekabaran yang Tuhan telah berikan. Jadi kita betul-betul melihat Tuhan itu hidup dan berkuasa. Oke teman-teman, pelajaran kita udah selesai ya. Masih ada lagi yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan? Dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada minggu hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih teman-teman. Oh ya, silakan. Halo Kak. Ya silakan Kristi. Kita tambahan sedikit yang tadi kita sudah belajar bersama bagaimana ya tentang Injil palsu, dan Injil palsu yang kita mau bagikan ini sesuai juga dengan kita punya pengalaman secara pribadi ketika ada dalam satu kelompok ya, yang mana Injil yang palsu itu kita akan dibawa ke suatu pemikiran, bahkan
ya, yang mengarahkan orang punya pikiran tentang perbuatan manusia yang dilakukan manusia untuk mendatangkan keselamatan, untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan, bahkan untuk diterima Tuhan. Perbuatan manusia ini akan diajarkan, dijunjung tinggi-tinggi. Dan tadi Wagoner sudah menulis bahwa Tuhan menerima kita bukan karena adanya perbuatan baik kita ya. Justru dalam keberdosaan kita itulah ya Tuhan harus datang menolong kita dahulu. Tuhan harus membenarkan kita terlebih dahulu supaya kita jadi benar. Tapi apa yang terjadi sekarang semuanya diputar ya. Sekarang itu lagi, kalau kita mau bilang, lagi marak-maraknya begitu banyak ajaran yang akan mengangkat kita punya perbuatan supaya kita diterima Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan ajaran itu akan dimulai, ya itu akan dari kutipan-kutipannya White, ya contohnya ya, ini kita tidak mau jauh dari buku Step to Christ atau dalam buku Kebahagiaan Sejati, kita akan dibawa ke, saya tidak, ini tulisannya White tidak salah, tapi kita akan dengar ya, semoga ya bersyukur kalau teman-teman tidak mengalami apa ya, atau tidak mendengar ajaran ini, tapi ya kita mesti bilang akan ada ajaran yang dari buku Kebahagiaan Sejati itu yang akan dan itu akan membawa tentang perbuatan-perbuatan yang usaha-usaha yang harus kita lakukan. Tadi Brother Eben juga sudah bilang bahwa akan ada penyiksaan diri, kita diajarkan puasa supaya berhenti berbuat dosa, kita harus buat ini, dan kita teman-teman semuanya kita pernah ada di posisi itu, posisi yang dimana jadinya ketika kita mendengar itu pekabaran itu, kita punya hidup seperti ada di penjara, tidak bisa buat, itu banyak aturan-aturan bahkan usaha yang harus kita buat supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan salah satunya itu puasa 40 hari, tapi teman-teman kita belum sampai di puasa 40 hari, cuman sudah mau menjalankan itu puasa 40 hari supaya kita diterima oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita dengar buruknya, kita sampai ada di suatu perubahan fisik yang begitu drastis, yang mungkin dari kita punya, ya kita adanya perubahan fisik ya, oleh karena Injil palsu ini. Dan Sister Joy tadi sudah bilang bagaimana buruknya itu Injil palsu itu sangat buruk ya, dan kita sudah alami itu bagaimana Injil palsu itu akan merusak kita jauh begitu dalam, bahkan sampai di postur tubuh dia akan berubah. Jadi dari kita ya teman-teman yang mungkin baru join di sini, ya, kita berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang akan mengangkat perbuatan manusia supaya diterima oleh Tuhan. Oke, Kak Ibing, thank you. Ya, terima kasih Kristi. Jadi ini pengalaman ya teman-teman, kesaksian, dan kami menyaksikan ya bagaimana kehidupan Sister Kristi ya, dan betul-betul sangat bisa dibilang sangat memperhatikan. Tapi puji Tuhan ya, dengan Injil yang kita sedang pelajari saat ini itu bisa menyelamatkan dirinya ya. Tapi teman-teman, yang saya mau katakan bahwa betul-betul mengerikan loh, betul-betul mengerikan apa Injil yang palsu itu. Bagaimana orang diyakinkan untuk memasuki satu proses-proses penurutan ya, proses-proses yang dikatakan ini adalah penurutan, dan sekalipun itu menyiksa mereka, sekalipun itu membuat mereka sakit ya, menderita, bahkan harus ada yang sampai hilang nyawa loh teman-teman ya, ini dianggap sebagai satu jalan kebenaran ya. Aduh, ini luar biasa ya, mereka sampai kehilangan kepribadian ya, sampai nggak tahu lagi dengan diri mereka sendiri itu seperti apa teman-teman, tetapi ini diyakini sebagai satu kebenaran loh. Mereka mengajarkan kesehatan, tetapi kesehatan mereka sangat-sangat memprihatinkan ya, tidak mencerminkan bahwa tubuh mereka itu sehat, tetapi sakit-sakitan gitu. Aduh, ini betul-betul berlawanan dengan Injil teman-teman. Dan puji Tuhan ya untuk Sister Kristi
dan masih tetap harus belajar ya, harus belajar terus, jangan pernah puas, karena semakin terang ya, semakin terang kita memahami kebenaran pekabaran malaikat ketiga, maka semakin banyak doktrin binatang ya, doktrin binatang yang mungkin masuk lewat pekabaran-pekabaran palsu ya, itu bisa dilepaskan di dalam diri kita. Dan semakin banyak terang yang kita dapatkan dalam pekabaran malaikat ketiga, maka semakin bebas kita akan merasakan bagaimana kebenaran, kebebasan yang benar di dalam Kristus ya. Bukan kebebasan yang semau gue ya, yang tanpa kebenaran ya. Tetapi kebebasan yang betul-betul di dalam Kristus kita akan merasakan di dalam Kristus itu sendiri atau di dalam kebenaran. Dan terima kasih Sister Christy. Apa masih ada lagi yang mau kasih tambahan sebelum kita menutup? Kalau Bing, Oke, ya silakan Joy. ya terima kasih bagi tambahan yang Sister Christy itu katakan. Ya itu sangat betul ya. Kalau berada dalam Injil yang palsu itu teman-teman, karena saya juga berada dalam situasi seperti itu, kita punya hidup itu sangat berbeban berat ya. Karena kenapa? Kita punya pandangan terhadap Tuhan itu beda dengan yang kita dapat di pekabaran malaikat ketiga. Pandangan kita dulu terhadap Tuhan adalah saya harus melakukan setiap kemampuan atau usaha-usaha kita yang terbaik, baru Tuhan itu akan senang kepada kita gitu. Atau Tuhan akan menerima kita. Jadi apa ya, semua fokus kepada usaha-usaha kita sampai semakin kita berusaha, kita tahu kan semakin kita berusaha tanpa Tuhan, semakin kita terpuruk dan disitulah bebannya semakin bertambah ya gitu. Jadi dengan beban yang berat itu pun kita menipu diri sendiri bahwa kita itu lebih benar dari orang lain seperti itu ya. Jadi satu situasi yang sangat menipu diri sendiri dan sangat berbeban berat, dan memang betul teman-teman itu sangat mempengaruhi kita punya fisik dengan mental. Dan yang paling kita alami itu yang ya pengalaman pribadi itu, kita punya hubungan dengan keluarga itu rusak, hubungan dengan teman-teman rusak, karena berusaha menghindari mereka karena kita rasa kita punya diri itu lebih benar gitu, dan kita itu nggak pantas bergaul dengan mereka karena mereka masih berdosa, dan saya dengan memegang doktrin ini saya sudah lebih benar dari mereka. Aduh, itu sangat merusak ya, baik secara fisik, secara mental, secara sosial. Dan kalau kita temukan dalam pelajaran ini, kita lihat ya prinsip yang mana walaupun misalnya nih kita berbeda dengan mereka, kita jangan memperlakukan mereka dengan tidak baik. Tapi di dalam Injil palsu, kalau kalian tidak sama dengan saya, kita nggak bisa bergaul gitu. Waduh, jadi teman-teman ya itulah ya pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, dengan Injil yang benar itu menyembuhkan secara fisik, mental, dan juga secara sosial, yang mana dengan pekabaran ini kita mulai memperbarui lagi hubungan dengan keluarga, teman-teman. Tidak ada satupun merasa saya lebih benar, mana dengan mempelajari ini saya rasa kita itu yang paling berdosa, tapi Tuhan yang rela mati, yang menerima kita apa adanya, membayar dosa-dosa kita, dan Tuhan sangat mengasihi kita, dan semua orang juga begitu. Jadi kita nggak ada beda, Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama, Dia mati untuk semua, seperti itu. Thank you, Ben. Terima kasih Joy untuk tambahan ya, untuk tambahan tanggapan juga. Oke teman-teman, apa masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam Zoom, dalam grup All the Men ya, di mana kita telah mempelajari pekabaran malaikat ketiga yang dibawakan oleh Jones dan Wagoner, khususnya pada saat ini adalah buku yang ditulis oleh pendeta Wagoner ya, dan kita sudah mengikuti ya sepanjang satu pasal yang pertama ya, dan kita akan menikmati juga ya berkat-berkatnya dalam pasal-pasal selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kalau
tidak berhalangan, boleh ikuti juga untuk minggu yang akan datang ya, pada hari Sabat dan hari Sabat, Minggu dan Senin ya, pada minggu yang akan datang. Jadi besok ada ya. Joy, bagaimana besok ada? Ada Bing, Oh ya. jam 8. Jadi besok Indonesia jam ada. 8 waktu Indonesia Tengah ya. Teman-teman kalau berkesempatan boleh hadir. Kita akan belajar bersama pekabaran-pekabaran yang Tuhan rindukan untuk umatnya pahami. Jadi terima kasih teman-teman sudah hadir dan berpartisipasi pada saat ini. Kita akan